Selamat bertemu kembali dengan saya Sri Rahayu dalam video belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai desil data kelompok. Desil data kelompok, misalkan ini adalah data, di mana di sini adalah data awal, dan ini adalah data terakhir, atau XN. Ketika kita bagi dua sama rata, tengah-tengahnya ini yang disebut dengan median atau disebut dengan D5. Di sini letak D1, D2, D3, D4, ini namanya median atau D5, letak D6, letak D7, letak D8, dan letak D9. Jadi, dalam desil itu, data dibagi menjadi 10 bagian, tapi di mana I-nya antara 1 hingga 9. Bagian ini ketika dirumuskan menjadi seperti ini. DI sama dengan TBI ditambah dalam kurung I per 10N dikurang sigma FDI dibagi FDI dikali dengan C, di mana DI merupakan desil ke I dan I-nya dari 1, 2, 3, hingga 9. TBI merupakan tepi bawah kelas desil ke I. N adalah banyaknya nilai pengamatan. C merupakan interval kelas. Sigma FDI merupakan jumlah frekuensi sebelum frekuensi desil ke I. FDI merupakan frekuensi desil ke I. Baik, mari kita simak contoh berikut ini. Contoh pertama, tentukanlah desil ketiga dari tabel berikut ini. Ini ada kelasnya, di kolom kelas. Ini adalah kolom datanya. Ini adalah kolom frekuensi, dan ini adalah jumlah, jadi kita jumlahkan semuanya. Kemudian, ini adalah frekuensi kumulatif 15 ditambah 15 menjadi 30, ditambah 20 menjadi 50, ditambah 15 menjadi 65, ditambah 6 menjadi 71, ditambah 4 menjadi 75, ditambah 5 menjadi 80. Ini adalah rumus desil ke I. DI sama dengan TBI ditambah dalam kurung I per 10 dikali N dikurang sigma FDI dibagi FDI dikali C. Jadi langkah pertama kita sudah mengetahui N-nya, ini 80. Kita cari letak desilnya dulu. Letak desil ketiga sama dengan, kita pakai rumus yang ini ya, I per 10 kali N, dimana desil ketiga, I-nya kita ganti dengan 3. Jadi 3 per 10 N sama dengan 3 per 10 dikali 80, hasilnya adalah 24. Kemudian, kita cari di frekuensi kumulatif. Di kelas pertama, frekuensi kumulatifnya adalah 15. Ini artinya, data pertama hingga data ke-15 adanya di kelas pertama. Sedangkan di kelas kedua, berada data ke-16 hingga ke-30. Karena yang kita ingin cari adalah data ke-24, maka dia berada di kelas kedua. Inilah yang saya beri stabilo orange. Berarti datanya di kelas kedua dengan BB-nya 14, BA-nya 16, frekuensinya 15. Dan TB-nya adalah BB dikurang 0,5 sama dengan 14 dikurang 0,5 sama dengan 13,5. C-nya sama dengan 14 dikurang 11 sama dengan 3. Boleh kita pergunakan 14 dikurang 11 atau 17 dikurang 14. FD3 merupakan frekuensi desil ketiga, yaitu ini 15.
Sigma FD3 merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas desil ketiga. Jadi, di sini adalah kelas desil ketiga, jumlah frekuensi sebelum desil ketiga adalah ini. Frekuensi kumulatif di kelas pertama nilainya 15. Karena datanya sudah lengkap, ini 15, ini 15, C-nya 3, TB-nya adalah 13,5. Kita masukkan ke dalam rumus. D3 sama dengan TB3 ditambah dalam kurung 3/10N dikurang sigma FD3 dibagi dengan FD3 dikali C. TB-nya 13,5 ditambah 3/10N, ini nilai 24. Sigma FD3 ini nilainya 15, FD3-nya 15 dikali 3. D3 sama dengan 13,5 ditambah 24 dikurang 15 nilai 9 dibagi 15 dikali 3 sama dengan 1,8 ditambah 13,5 sama dengan 15,3. Jika sudah cukup jelas, boleh kalian coba untuk mencari D7 dari data ini. Baik, kita masuk ke contoh kedua. Kali ini kita diminta untuk menentukan desil ke-7. Perhatikan diagram batang berikut. Yang ini yang sejajar dengan sumbu X merupakan titik tengah dari kelas tersebut. Yang sejajar dengan sumbu Y merupakan frekuensi. Rumus desil adalah DI sama dengan TBI ditambah dalam kurung I/10N dikurang sigma FDI dibagi FDI dikali dengan C. Karena kita diminta untuk mencari desil ke-7, maka I di sini kita akan ganti menjadi 7. Kemudian ini datanya seperti ini, kita hitung dulu frekuensi kumulatifnya. Ini 10. Frekuensi kumulatifnya 10. Data kedua adalah 20 ditambah 10 menjadi 30. Data ketiga adalah 30. Frekuensi kumulatifnya menjadi 60. Data keempat 35 ditambah 60 menjadi 95. Data kelima 20 ditambah 95 adalah 115. Data keenam adalah 5 ditambah 115 berarti 120. N-nya sama dengan 120. Kemudian kita cari letak desil ke-7 sama dengan ini ya, I/10 menjadi 7/10N sama dengan 7/10 dikali 120 sama dengan 84. Berarti kita cari di frekuensi kumulatifnya yang nilainya 84 atau melebihi 84 tidak apa-apa, kurang nggak boleh. Kalau di data ketiga ini artinya 60, frekuensinya 60. Ini berarti data ke-31 hingga data ke-60 ada di kelas ketiga. Kalau yang ini 95, artinya di kelas keempat ini ada data dari ke-61 hingga ke-95. Karena data yang kita cari adalah 84, maka posisinya ada di kelas keempat. Berada di kelas keempat dengan titik tengahnya 37. Kemudian kita cari interval ya. Intervalnya boleh kita mempergunakan 37 dikurang 32 sama dengan 32 dikurang 27 sama dengan 27 dikurang 22 sama dengan 42 dikurang 37 sama dengan 47 dikurang 42. Nilainya adalah 5. Kemudian kita punya data di sini, datanya ada 5. Ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, dan data kelima. Tengahnya dari 5 data ini adalah data ketiga. Nilainya 37, kemudian data kedua berarti 36, data pertama berarti 35, data keempat 38, data kelima 39. Berarti kelas keempat ini berada di antara 35 hingga 39. Dengan BB-nya 35, BA-nya 39, TB-nya adalah BB dikurang 0,5.
35 dikurang 0,5 sama dengan 34. Kemudian FD7, ini frekuensi desil ke-7, di sini kelasnya, kita tarik ke kiri, ketemulah angka 35. Kemudian sigma FD7 sama dengan jumlah frekuensi sebelum frekuensi desil ke-7. Di sini data kita desil ke-7, frekuensinya adalah 35. Kemudian sigma FDI boleh kalian hitung ulang lagi dari 10 tambah 20 tambah 30. Hasilnya 60. Atau kita mempergunakan dari frekuensi kumulatif ini. Nilainya adalah 60. Jika datanya sudah lengkap, mari kita masukkan data tersebut ke dalam rumus berikut ini. N-nya tadi 120, letak desil ke-7-nya adalah 84, berada di kelas keempat dengan TB-nya 34,5, C-nya sama dengan 5, FD7-nya sama dengan 35, sigma FD7 sama dengan 60, D7 sama dengan TB7 ditambah 7 per 10 dikali N dikurang sigma FD7 dibagi FD7 dikali dengan C. TB7-nya 34,5, 7 per 10 N menjadi 84, sigma FD7 adalah 60, FD7-nya 35, C-nya 5. Berarti 24 per 35 dikali 5 ditambah 34,5, hasilnya adalah 37,93. Jika sudah cukup jelas, mari kita simak contoh ketiga berikut ini. Contoh 3. Tentukanlah nilai desil ke-9. Jumlah datanya adalah 120, berarti DI sama dengan TBI ditambah dalam kurung I per 10N dikurang sigma FDI dibagi dengan FDI dikali dengan C. Karena kita yang ditanya adalah desil ke-9, maka I di sini akan kita ganti dengan 9. Berarti tadi N-nya sudah ketemu, 120. Ini jadi 9 per 10 dikali N adalah 108. Kemudian berada di kelas ke-6, ini ada di 108, di sini data ke 107. Berarti data ke 108 hingga data ke 120 adanya di kelas terakhir atau berada di kelas ke-6. Dengan BB-nya adalah 80, BA-nya adalah 87. Diperoleh dari TB ditambah 0,5 menjadi BB, kemudian TA dikurang 0,5 menjadi BA. Setelah ketemu datanya, kemudian kita cari intervalnya adalah 8 dari 87 dikurang 80 ditambah 1. Kemudian FD9 adalah frekuensi desil ke-9. Kita letaknya di sini, kita tarik garis orange-nya, ketemulah 13. Berarti frekuensinya adalah 13. Kemudian yang belum diperoleh dari sini adalah sigma FDI. Sigma FDI adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil ke-9. Kelas desil ke-9 di sini berarti jumlahnya ini 107. Jika sudah lengkap, kita masukkan angkanya ke dalam rumus berikut ini. Desilnya tadi letaknya di 108, berada di kelas ke-6 dengan TB-nya adalah 79,5, C-nya 8, FD9-nya adalah 13, sigma FD9-nya 107, berarti rumusnya menjadi D9 sama dengan TB9 ditambah dalam kurung 9 per 10 dikurang sigma FD9 dibagi dengan FD9 dikali dengan C. TB9-nya kita ganti dengan 79,5, 9 per 10N diganti dengan 108, sigma FD9 diganti dengan 107, FD9 diganti dengan 13, C-nya menjadi 8. Kemudian kita hitung menjadi 1 per 13 dikali 8 ditambah 79,5 menjadi 80,12. Baik, ini adalah akhir dari slide ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan video belajar matematika bersama saya Sri Rahayu. Sampai jumpa di video belajar berikutnya.